sama aku Hanun Aulia Yasmin dari Smartpreneur Squad di Preneur Bareng. Kali ini aku mau ajak kalian nih buat bahas topik menarik seputar bagaimana memasarkan produk di masa pandemi COVID-19. Gak heran ya guys, selama pandemi setahun silam, banyak pekerja yang kehilangan pekerjaannya, sehingga dituntut untuk bisa bertahan hidup. Alhasil banyak orang yang berusaha menyambung hidup dengan berbisnis. Dan kalian ngerasa juga nggak sih, kalau sekarang banyak teman-teman kita yang juga berbisnis? Membahas tentang bisnis di masa pandemi, sekarang ini aku nggak lagi sendirian, karena kali ini aku bakal ditemenin sama narasumber kece, keren, dan inspiratif. Oke, langsung aja. Welcome to the Planner bareng Kak Triana Rahmawati. Halo Kak Halo, Triana. halo Hanung, halo semuanya. Halo Kak. Oh iya, teman-teman, Kak Triana Rahmawati ini adalah lulusan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNS tahun 2015 dan sekarang ini sedang menggeluti bisnis essential oil dengan brand bernama Humi. Gimana Kak puasanya? Lancar? Alhamdulillah puasaku lancar. Kamu gimana Hanung? Alhamdulillah juga lancar Kak. Oh iya, makasih banyak loh Kak udah mau meluangkan waktunya buat berbagi insight hari ini. Sama-sama, aku juga senang banget nih. Aku nggak ekspektasi aja sih kalau acaranya sekeren ini gitu. Oke. Oke Mbak, langsung aja ya, tanpa membuang-buang waktu, aku mau Mm-mm. tanya nih, sesuatu Mm-mm. yang basic-basic dulu gitu. Oh iya Kalau boleh. menurut kalau menurut Mbak Triana, kalau disuruh milih, lebih milih jadi entrepreneur atau sociopreneur? Oh, oke, aku jelasin dulu aja ya yang itu, yang basicnya. Oke, Jadi siap Mbak. kalau entrepreneur sama socialpreneur apa sih bedanya? Jadi kalau entrepreneur itu kita tuh berwirausaha. Nah, kalau aku tuh membedakannya di sisi ini. Kalau socialpreneur memulai usaha karena masalah. Jadi ada masalah, masalah yang itu sifatnya masalah sosial yang semerbak di sekitar kita, kemudian kita tuh berusaha untuk menyelesaikan masalah itu dengan sudut pandang bisnis. Nah, makanya dibilangnya social entrepreneurship atau sociopreneur. Tapi kalau entrepreneur itu biasanya ada masalah, nggak harus masalah sosial, bisa jadi kayak misalkan aku punya masalah keuangan, aku pengen pengen sukses menutup masalah keuanganku, oh aku berwirausaha kayak gitu. Nanti pas sudah sukses, aku membagikan manfaat dengan cara CSR. Nah, itu entrepreneur. Kayak gitu. Itu menurut definisiku. Tapi sebenarnya ada banyak definisi tentang social planner dan entrepreneur. Tapi mudahnya kayak gitu. Jadi sebenarnya apakah entrepreneur tidak berdampak baik untuk orang lain atau tidak pernah memberi kontribusi positif untuk orang lain? Jawabannya tetap memberi gitu. Hanya beda starting awalnya, sudut pandang awalnya, dan akhirnya beda caranya. Nah itu sama kayak niat gitu. Kayak kita sholat pakai niat sama sholat nggak pakai niat kan tetap sama-sama sholat ya. Nah, yang bedain adalah Iya, betul. niatnya kayak gitu. Niat-niat setiap orang kan beda-beda. Ada ya orang yang sholat itu yang penting menggugurkan kewajiban. Ada orang yang sholat itu karena pengen menyelesaikan masalah. Ada yang sholat itu karena ya udahlah nggak ada kerjaan pengen sholat aja kayak gitu. Kan beda-beda. Nah, artinya social entrepreneurship dan entrepreneurship itu same thing, sama aja, sama-sama berwirausaha. Yang membedakan adalah sudut pandangnya gitu. Gitu. Oke, keren banget sih penjelasannya dari Kakak. Nah, berhubungan dengan brand Humi, kapan sih Kak Triana itu memulai bisnis ini dan boleh diceritain nggak apa alasan membangun bisnis? Oh, oke. Jadi Humi Essential Oil itu awalnya tuh sederhana banget. Aku tuh melahirkan, aku punya anak. Terus sebelum aku melahirkan kan ada proses namanya hamil. Waktu hamil itu aku punya beasiswa kan. Aku kan social entrepreneurship, aku punya dampak sosial. Dampak sosial itu berbentuk beasiswa. Beasiswa tuh ada anak-anaknya. Nah, si anak-anak yang menjadi beasiswaku itu mereka kasih kado. Ragam kadonya, ada mulai tempat makan, tisu, macam-macam. Tapi ada yang kasih essential oil dan diffuser. Aku ingat banget ceritanya. Si essential oil dan diffuser itu buatku adalah sesuatu barang yang sangat mewah. Karena kayak kayak ya udahlah kita biasa hidup pakai udara biasa aja. Jadi kayak pakai essential oil kan penambahan biaya ya kayak gitu. Terus aku tuh ngerasa karena itu kayak menurutku barang mewah, itu ngebuat aku ngerasa jadi kayak dieman-eman gimana ya, sayang-sayang gitu.
Nah, pas anakku itu lahir, terus habis itu biasalah siklus bayi, terus habis itu dia tuh pilek waktu itu. Aku ingat banget pernah bayiku tuh masih bayi, masih kecil banget gitu. Dia tuh pilek. Nah, kan namanya orang tua baru, anak pertama baru pertama kali jadi orang tua juga kitanya, kita bingung. Nah, kita baca-baca di internet, kata Mbak Google nggak boleh dikasih obat tanpa resep dokter dan lain sebagainya. Terus habis itu suamiku ikhtiar, yaitu suamiku tuh ngeluarin essential oil itu. Aku inget banget awalnya essential oil itu tuh aku yang ngeluarin, nyoba-nyoba cara makainya, karena gimana kayak dikasih kado seneng, terus di eman-eman kayak gitu. Terus habis itu pas anakku sakit itu suamiku langsung pakai essential oil itu, dan ternyata sembuh gitu. Anakku tuh qadarullahnya sembuh, entah emang sembuh karena antibodinya, entah karena sembuh karena efek ada bantuan essential oilnya, aku nggak paham ya. Ikhtiarnya tuh banyak ya, mulai dari suhu ruangan diatur, kebersihan dijaga dan lain sebagainya, termasuk menggunakan essential oil itu. Setahun berselang ya, terus habis itu aku dari situ mikir, waktu itu pandemi kan, pandemi di tahun 2020 bulan Maret, itu tuh semua orang itu nggak ada yang tahu ini tuh apa sih sebenarnya, virusnya virus baru, kondisi sosial berubah menjadi kondisi baru, situasi berubah semakin cepat menjadi hal baru, pokoknya semuanya tuh asing, sampai akhirnya aku tuh kayak bingung gitu, bengong, aku akan gimana ya, kuliahku yang offline jadi online, suamiku suamiku ini nanti kantornya terdampak nggak? Kalau kantornya terdampak, terus suamiku di PHK gimana? Karena berita PHK tuh udah jadi kayak dalam situasi pandemi, PHK itu adalah hal yang normal. Bukan new normal, tapi normal. Bahkan aku diskusi sama suamiku, hal yang menjadi new normal itu adalah PHK terjadi dan itu biasa aja. Kayak gitu. Terus habis itu dia aja 1 bulan itu aku kerjaannya dengerin webinar. Aku dengerin semua orang memberi analisa, memberi pandangan, ada yang memberi analisa kayak kapan pandemi ini selesai, ada yang memberi analisa usaha, memberi analisa tren bisnis yang nanjak, memberi analisa banyak, tuh aku dengerin 1 bulan. Aku kerjanya jadi pendengar. Aku juga ingat itu waktu itu bulan puasa juga. Terus habis itu akhirnya aku memutuskan untuk usaha essential oil gara-gara apa? Gara-gara temanku yang terdampak pandemi ini adalah seorang pemasok essential oil. Biasanya dipasok keluar, tapi kan waktu itu kondisinya lagi kacau. Nah, dia bingung, akhirnya ya udah aku yang membeli, aku ingat banget uang tabunganku ku beli essential oil. Terus habis itu ku jual kayak gitu. Jadi temanku kan jualannya literan, aku jualannya mili, 5 mili, 10 mili kayak gitu. Gitu ceritanya. Wah, keren banget sih, kayak ada kenangannya gitu ya Mbak ya. Kenangan, ya. Oke, aku mau tanya Kenangan lagi nih. ya, silahkan. Nah, seiring banyaknya usaha essential oil, apa sih perbedaannya Humi sama brand lainnya? Oh, oke. Kalau di aku sendiri ya, jujur ya, aku tuh lebih mempertahankan kualitas. Jadi kan essential oil tuh dijual murah-murah banget ya di Shopee. Terus aku juga pernah ke sebuah mall, terus ada jual essential oil Iya. tulisannya. Tapi itu waktu aku beli juga karena murah kan. Terus habis itu, loh kok gini gitu, ngerti nggak maksudnya? Kok gini tuh artinya kayak kok essential oilnya gini, nggak kayak essential oil yang pernah aku pakai gitu. Terus habis itu akhirnya aku memutuskan ya udah fokus Iya, aja, betul. kita punya apa, kita punya produk apa. Jadi ya udah, kalau aku tuh ya Dek, sejujurnya orang yang hidupnya itu nggak pengen bersaing sama orang lain. Jadi aku tuh punya patternnya gini. Aku yakin kalau usahaku tuh udah ini, maksudnya aku tuh udah berusaha dan setiap usaha tuh ada rezekinya. Yang namanya udah ada rezekinya itu udah ada aturannya gitu. Udah ada takarannya. Singkat cerita, apakah aku nggak dapat, maksudnya nggak tahu kompetitor? Tahu, aku tahu kompetitor. Kompetitor suka iklan, iklannya nyangkut ke aku. Terus habis itu aku tahu kompetitor itu nggak 1 2 tapi banyak. Tapi ya udah, aku fokus aja, aku punya apa. Aku fokus ke pelayanan, ke produk quality. Contoh,
Aku fokus ke klien yang emang dia suka sama produkku. Aku ajak ngobrol, mau beli lagi nggak? Kalau mau beli mau produk apa? Mau produk ini Kak yang ginger tapi harganya masih mahal. Gimana ya Kak biar harganya murah? Oh aku fokus gimana caranya ginger ini harganya bisa murah. Berarti aku harus gimana strategi yang aku pakai gimana biar si klienku ini dia tuh bisa membeli produk sesuai dengan kemampuannya. Terus yang kedua, kalau misalkan ada diffuser yang rusak, aku ganti baru. Ada oil yang tumpah, aku ganti baru. Terus ada orang bilang, Kak, aku mau beli essential oil tapi uangnya belum cukup, aku bikin promo. Ya udah aku fokus aja sama klienku. Fokus untuk memperkenalkan produkku ke lebih banyak orang, fokus memberikan pelayanan yang terbaik kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kalau tanya, Kak, essential oil banyak banget yang usaha kayak bertambahnya drastis. Ya udah biarin aja gitu. Gitu. Oke, jawabannya keren banget sih Kak. Jadi mempertahankan kualitas ya. Betul, kualitas Oh iya pelayanan. Kak. Kan kita Eh, kan, Dek, sebentar. Kan kita kan anak UNS ya. Kan kita tuh diajarin ya waktu itu Iya. UNS aktif. Aktif itu kan pertama itu kan apa namanya? Kita tuh ada customer certification. Ya udah, kita gimana bisa menghadirkan customer certification aja buat Hmm. customer kita gitu. Ya, silakan. Oh, oke. Hmm. Nah Kak, untuk target pasar dari Humi sendiri itu lebih tersegmen pada golongan seperti apa? Misalkan umur atau lokasi dan lifestyle customer-nya. Oke, jadi kalau Humi itu pertama kita kan aku tuh kok ibu-ibu ya, maksudnya ibu rumah tangga. Terus abis itu aku punya anak. Jadi aku menargetkannya ke seumuranku aja. Ya seumuran 25 ke atas, terus ibu rumah tangga, ya para pekerja, terus habis itu yang orang-orang yang butuh buat anaknya, orang-orang yang punya bayi kayak gitu. Terus habis itu daerahnya aku target utamanya ya masih di Pulau Jawa. Terus habis itu kelaminnya jelas perempuan kayak gitu. Oke, oke keren-keren Kak. Nah, kan ini sekarang banyak banget ya yang ikut-ikutan gitu Kak, juga jualan essential oil. Gimana caranya Kakak tuh mengatasi kompetitor-kompetitor tersebut? Jadi kalau dari aku sendiri sih, kalau bisa kolaborasi, kolaborasi, kalau nggak bisa kolaborasi, ya tingkatkan produk. Kalau aku kok mencoba untuk terus menawarkan produk baru, terus habis itu tingkatkan inovasi, terus habis itu ngikutin tren kekinian. Ya marketing kekiniannya sekarang apa sih? Oh sekarang marketing kekiniannya TikTok, ya udah TikTok kayak gitu. Oh marketing kekiniannya sekarang iklan, ya udah iklan gitu. Ceritanya gitu. Oke. Oh ya, jadi harus update cara marketing terus ya Kak? Iya, betul. Aku juga belajar, jadi kalau aku belajar S2 magister sosiologi, suamiku belajar Instagram AdSense, Facebook AdSense, kayak gitu. Kita belajar, kita ikut Oke. belajar berbayar, emang belajar buat yang bayar gitu, yang sama SPP-nya kayak aku S2. Oke, jadi kolaborasi gitu ya Kak sama suaminya? Betul, betul. Keren sih Kak. Oh iya Kak, pernah nggak sih mengalami kegagalan atau kerugian yang hampir tuh bikin Kakak putus asa? Dan boleh diceritain nggak gimana caranya Kakak itu bangkit dari kondisi tersebut? Oke, jadi kalau masalah kegagalan dan kerugian ya, jadi gambarannya tuh kayak gini. Yang namanya usaha itu kan pasti ada proses trial and learning. Jadi kita mencoba dan kita belajar. Singkat dari ceritanya, aku tuh ngerasa kayak gini ya, Dek. Aku tuh pernah usaha macam-macam. Nah, kalau di essential oil ini kebetulan itu tuh udah usaha kesekian. Aku pernah usaha laundry, usaha rumah makan aja udah berapa merek, belum lagi usaha kado, usaha souvenir, banyak banget usahaku. Jadi pas aku bisnis Humi Essential Oil ini bersama dengan temanku namanya Mbak Pipit, kita tuh tetanggaan sebelahan aja rumahnya. Kita tuh berdua udah ini tuh usaha kesekian, bukan usaha pertama. Jadi kita udah punya pengalaman di masa silam. Oh kita nggak boleh kayak gini. Oh keuangan harus rapi. Oh semuanya terdokumentasi. Oh kayak gini. Oh kayak gitu kayak gitu. Jadi kita tuh yang essential oil ini alhamdulillah banget. Kita tuh ini nggak pernah mengalami kerugian gitu.
Karena kita udah usaha kesekian gitu. Jadi kalau emang ini adik-adik adalah orang yang baru mencoba, pertanyaannya gimana sih caranya Mbak biar nggak gagal gitu. Yang pertama adalah definisiin dulu gagal itu apa sebenarnya. Kalau aku misalkan aku kehilangan uang 1 juta, tapi aku jadi tahu bagaimana menghasilkan duit 10 juta, menurutku itu kehilangan duit 1 juta kemarin bukan kegagalan. Kayak gitu, itu adalah ongkos belajar. Tapi kalau aku kehilangan duit 10 juta dan aku cuma bisa menghasilkan uang 1 juta, itu baru kerugian. Jadi setiap orang punya definisi masing-masing antara kesuksesan dan kegagalan. Punya indikator yang jelas tentang apa sih kesuksesan buat kita dan kegagalan buat kita, membuat kita mudah untuk merumuskan cara ke bawahnya. Nah, kalau dulu aku sama temanku, sama Mbak Pipit ini, kita kan berdua, kita tuh waktu awal pandemi berpikir yang sama ya, apa kita usaha masker, apa kita usaha apa namanya, bukan nggak kepikiran essential oil, malah kepikirannya tuh masker, terus kebutuhan pokok, terus habis itu buah-buahan, vitamin, hal-hal yang sifatnya kayak gitu. Tapi kan itu kompetitornya udah banyak dan kita di dunia baru tentang hal itu, dan temanku itu nggak terlalu paham untuk hal-hal yang teknis dalam usaha yang seperti itu. Terus akhirnya waktu itu kepikiran essential oil, aku pernah salah beli alat. Jadi kan aku beli alat. Nah, alat itu kan ada banyak ya, ada diffuser, humidifier, purifier, pokoknya banyak banget. Dan aku tuh pernah salah beli alat. Jadi kayak, tapi untungnya kita tuh waktu itu beli satu-satu. Jadi dibeli, dicoba dulu. Oh ternyata ini nggak jalan. Oh ini nggak work. Ini nggak itu, nggak gini, nggak gitu, kayak gitu. Kayak gitu. Jadi belum pernah beli alat, pernah. Salah beli alat, pernah. Terus habis itu kita pernah yang namanya salah beli hot gun. Jadi kayak salah beli alat gitu loh. Nah, tapi ibaratnya gini ya, aku beli alat misalkan 500.000, tapi aku dapat 5 juta. Kan berarti nggak gagal menurutnya gitu. Cuman akhirnya kan bisa di pre-log dan lain sebagainya gitu. Jadi tentuin dulu indikatornya. Nah, terus yang kedua adalah kalau tips dari aku, kalau kamu mau memulai usaha, berdua, bertiga, bersepuluh, terserah, atau sendiri, yang penting jangan berhutang. Kalau kamu berhutang, kamu harus punya hitungan secara rasional, gimana cara membayarnya. Kalau aku berani berhutang tuh kayak gini, aku tahu kalau misalkan suamiku tuh penghasilan bulanannya 10 juta misalnya, dan aku punya utang itu 2 juta, aku tahu pasti kebayar. Tapi kalau aku punya utang 10 juta dengan penghasilan 2 juta, aku nggak berani. Kayak gitu. Yang ketiga adalah belajar untuk maintenance, mau maintenance dari yang kecil. Jadi awalnya tuh orang beli kan nyoba penasaran apa sih essential oil. Kita sampai bikin ukuran 2 mili loh buat menjangkau orang-orang yang penasaran sama essential oil kayak gitu. Terus habis itu ya tapi kan repot ya ngemas 2 mili sama 5 mili sama 10 mili kan mending ngemas yang gede sekalian. Tapi poinnya adalah kok mau ngerjain hal-hal yang kecil itu akan membuat orang suka 2 mili dia akan beli 10 mili. Kayak gitu ceritanya. Nah, jadi 3 hal itu sih dari aku. Tentukan indikator sukses dan gagalmu. Ya, itu semuanya tergantung sama sikonmu. Kalau sekarang bahasanya itu adalah profil keuangan ya. Profil keuanganmu tuh gimana? Terus habis itu yang kedua, biasakan untuk tidak berhutang, dan yang ketiga mau bersusah payah. Jadi jangan jadi generasi instan gitu. Oke. Oh, jadi pengalaman itu penting banget ya Kak buat berbisnis itu? Sejujurnya ya, aku tuh udah nyiapin slide. Di slideku itu salah satunya adalah kenapa aku nggak mulai dari awal, kenapa aku belajar lebih banyak, dan kenapa aku nggak berani mencoba mengambil banyak pilihan. Jadi aku tuh dari dulu aku tuh usaha itu kan dari kuliah. Kuliah pun aku usaha itu pas udah semester akhir. Yang dimana pas kita ada semester akhir, itu kan waktu kita buat trial itu lebih sedikit. Habis itu kan kita langsung terjun ke masyarakat nih sebagai sarjana. Kayak gitu. Jadi ibaratnya menurutku aku mulainya juga udah telat. Tapi ya nggak apa-apa, telat buatku itu mungkin nggak telat buat orang lain kayak gitu. Terus yang kedua adalah kalau adik-adik ini masih mahasiswa, terus Kak gimana ya mau wirausaha, aku bingung. Nah, caranya adalah cari mentor, ikuti mentor itu. Kalau udah ikut mentor itu, jangan cuma pengen dapat enaknya doang, dapat juga sulitnya. Ngerasain gimana sih mentor itu menghandle masalah. Berarti kan harus termasuk ke dalam masalahnya dong. Kita mau belajar menyelesaikan masalah, tapi nggak mau
nggak mau tahu masalahnya kan nggak bisa. Terus habis itu yang berikutnya lagi adalah kalau masih muda gitu ya, kalau masih banyak waktu luang, ya udah coba aja kerja, nggak dibayar nggak apa-apa. Itu kan melatih kamu belajar hal-hal teknis. Kadang kan anak muda, oh kita tuh konseptor gitu. Padahal kalau dalam bisnis tuh salah sedikit aja teknisnya, konsepnya bisa berantakan gitu. Kayak gitu deh. Penting banget ini buat para pemilik small business gini. Betul. Oh iya Kak, Gimana? aku mau tanya lagi nih. Menurut Kakak, kunci marketing di masa pandemi seperti saat ini tuh apa aja Kak? Atau mungkin ada tips gitu yang mau dibagiin buat para pemilik small business yang kesulitan buat memasarkan produknya? Kalau dari aku ya, kalau soal marketing, aku tuh pakai konsep yang sederhana. Satu, konsep gimana sih kalau aku jadi customer. Aku kalau jadi customer tuh pengen chatku dibalas cepet. Aku pengen informasi itu terupdate. Aku pengen tahu apa sih yang aku beli ini tuh manfaatnya apa sih sebenarnya biar aku bisa menggunakan dengan maksimal. Aku pengen kalau misalkan barangnya rusak tuh aku tahu harus kemana, nggak menanggung kesedihan ini sendiri. Ya aku ngelakuin itu semuanya. Jadi ya aku menekankan ke CS-ku untuk ya gimana caranya bisa balas cepet, bikin promo, terus habis itu pokoknya hal-hal yang aku pengenin lah kalau aku jadi customer. Kayak gitu. Terus habis itu yang kedua adalah kalau kita udah punya customer, di maintenance customer-nya. Sekarang kan udah banyak fitur ya untuk maintenance customer. Bisa pakai WA story, bisa pakai Instagram story, bisa pakai game, bisa pakai kuis, member card, banyak banget. Nah, itu dimaksimalin. Terus yang ketiga adalah kalau menurutku sabar. Aku tuh dulu nggak punya ekspektasi apapun ya sama Essential Oil. Aku dulu berdoa, ya Allah, kalau sehari itu aku dapat uang 50.000 aja, satu bulan setidaknya aku punya pegangan satu UMR Solo, kayak se-UMR Solo gitu. Dulu kayak gitu doang. Pas Allah datangin banyak pelanggan tuh malah nggak ekspektasi sama sekali, kaget gitu. Ya Allah, ternyata Allah kasih banyak jalan gitu, kasih banyak pelanggan gitu. Sampai akhirnya aku ngerasa bisnisku yang udah jalan tuh malah kelihatan kecil gara-gara yang baru ini membesar gitu. Nah, jadi ya udah kayak aku tuh prinsipnya usaha yang terbaik, targetkan yang terbaik, tapi siap-siap juga dengan less expectation lah, tidak berekspektasi atas apapun yang udah kita kerjakan gitu. Ranah ikhtiar itu ranah kita, ranah hasil itu bukan ranah kita. Gitu. Emang rezeki nggak ada yang tahu sih ya Kak ya. Udah maha Nah, kuasa itu yang mengatur. sebenarnya rezeki itu nggak ada yang tahu, tapi rezeki itu udah ada takarannya buat kita. Nah, tapi masalahnya kita nggak tahu nih takarannya itu seberapa banyak. Makanya daripada kita mengukur-ukur berapa ya takarannya kira-kira, lebih baik kita itu fokus aja buat usaha yang paling banyak, usaha yang paling baik gitu. Oke, semaksimalnya kita berarti ya Kak. Betul. Oh iya, ini aku mau tanya lagi. Kalau semisal kakak itu ada waktu untuk mengulang lagi di masa lalu kakak, di mana kakak tuh masih berjuang di awal bisnis, apa yang akan kakak katakan pada diri kakak sendiri supaya langkah yang kakak tempuh itu nggak salah? Dokumentasi. Aku tuh ngerasa banget ya, aku tuh lemah banget di dokumentasi. Dan aku tuh ngerasa dokumentasi tuh penting banget. Karena kalau kita ingat-ingat lagi, oh dulu tuh kita pernah tinggal di ruko yang kayak gini, oh kita dulu bisnisnya pernah kayak gini, itu tuh buat kita tuh ngerti kalau ternyata kita tuh udah jauh berpindah dan jauh berkembang. Bukan cuma dirasakan, tapi bisa dilihat. Jadi aku bakal bilang, aku dulu pernah sih ikut, maksudnya aku ngisi bareng sama Jawadul Rohman, dia kan anak manajemen ya, terus dia bilang kalau misalnya kita itu mau organisasi kita termasuk bisnis itu sustain, hal yang harus kita punya adalah dokumentasi dan arsip. Dengan dokumentasi dan arsip yang sudah ada, itu membuat orang lain bisa belajar untuk tidak melakukan kesalahan yang sama atau kesalahan yang kedua kalinya. Kenapa? Harusnya kalau bisa belajar dari dokumentasi. Itu kenapa kalau di organisasi ada LPJ tahunan, ada monthly meeting, weekly meeting, banyak hal. Nah, itu ternyata aku pengen bilang dokumentasi. Kak gimana dong, nggak ada duitnya aja didokumentasikan. Nah, menarik itu. Kalau misalkan nanti ada duitnya, kelihatan tuh bedanya. Kayak gitu.
Tapi kalau menurut aku, kalau ada dokumentasi gitu juga bikin kita makin bersyukur nggak sih, Kak? Kayak alhamdulillah aku udah di titik ini Nah, gitu. istilahnya tuh sekarang ini loh Hanung, namanya Hanun ya, istilahnya gini Iya, Hanun, kalau ada dokumentasinya, itu tuh ngebuat kamu tuh jadi kayak journaling, istilahnya sekarang tuh journaling. Jadi kamu tuh kayak mendokumentasikan apa perasaan kamu hari ini untuk ngerilis. Jadi kan besok tuh kamu menjalani hari udah nggak terbebani sama memori hari ini, karena memori kita kan terbatas kayak gitu. Jadi ngerasa bersyukur iya, ngerasa nggak stres iya, tenang iya, kayak gitu. Makanya data is everything gitu. Katanya data itu adalah segalanya, semuanya butuh data. Yes. Dan kita mulai mendata tuh hal-hal yang kecil aja. Bahkan dulu tuh kalau belajar keuangan, kita tuh bayar parkir itu harus dicatat. Terus aku bilang, kenapa sih harus dicatat? Orang, Allah bayar parkir aja dicatat gitu. Bukan masalah bayarnya, tapi kita tuh perlu perlu tahu gitu. Berapa sih sebenarnya kita tuh butuh bayar parkir gitu. Aduh, aku ngomong kayak gini tuh jadi kayak ngomong ke diriku sendiri sebenarnya. Soalnya sampai hari ini tuh juga aku masih ada beberapa hal yang belum rapi terdata. Karena suka mikir, kayak gitu aja masa dicatat, kayak gitu aja masa dicatat. Sekarang dibalik, mikirnya adalah, dicatat aja, yang karena cuma kayak gitu ya udah mending dicatat aja. Karena cuma masalah sepele, mending dicatat aja. Biar kenapa? Karena biasanya kita tuh suka kesandung sama batu kerikil yang kecil-kecil, bukan sama batu yang gede. Karena kalau kita nih, ada orang, Hanun punya utang nih sama aku, 10 juta, aku pasti ingat. Tapi kalau misalkan Hanun, aku punya utang Hanun 1.000, belum tentu aku ingat. Kayak gitu. Makanya biar kecil dicatat aja lah. oke. Gitu. Tapi itu tetap butuh apa ya, membiasakan diri gitu ya, Kak ya? Betul, dan menurutku itu berguna banget sih. Aku dulu pernah ngelakuin itu pas kuliah. Terus habis itu sempat ngerasa kayak stuck gitu loh, Hanun. Ya Allah, apa namanya, ternyata malah stres gitu. Ternyata duitku malah tinggal sedikit, bla bla bla, malah ayo dulu nggak usah dicatat aja loh, malah bisa menikmati hidup gitu. Tapi ternyata kalau dalam bisnis, sekecil apapun itu harus dicatat, Hanun. Sekecil apapun. Itu bukan buat kita sebenarnya, buat kita benar-benar mengukur kalau ini tuh dilakuin sama orang lain, berapa sih budget yang pas, berapa sih gitu. Kalau kita misalkan orang kita mungkin aku inget banget nih, aku kan jadi finalisnya Diploma Success Challenge kan. Jadi waktu itu aku berkesempatan nge-present bisnisku, waktu itu Givo, Solve by Givo ID, ke depan jurinya itu ada 3. Ada cucunya Ki Hajar Dewantara, namanya Ibu Antarina, terus habis itu Helmi Yahya, pasti udah tahu lah ya Helmi Yahya nih, terus yang berikutnya adalah ada Pak Sur. Pak Sur ini dari diplomatnya. Singkat cerita, di Diploma Success Challenge itu aku ditanya kayak gini, "Oh iya, kamu sosial, kamu bisnis. Aku mau tanya dong, berapa gaji kamu sebulan?" Terus aku bilang, "Lah, kalau sosial ngapain Pak kita berharap gaji?" Kayak gitu. Terus habis itu, "Ya udah berapa gaji kamu sebulan?" Nah, terus aku jawab, "Nggak digaji Pak," gitu. Terus aku dimarahin gitu loh Hanun, dimarahinnya kayak gini, "Emang ada ya orang yang mau kerja seloyal kamu, maksudnya kerja keras kayak kamu tapi nggak dibayar. Nanti kalau kamu mati siapa tuh orang yang mau kayak gitu gitu." Nah sejak saat itu aku ketampar sih Hanun, aku ketampar banget. Jadi mulai dari saat itu aku udah berusaha untuk ya udah, aku harus perkara aku ngambil gaji habis itu gajinya aku kasih ke orang lain, setidaknya udah ada budget gaji kalau aku mati bisa bayar orang lain. Oke, siap-siap. Keren banget sih Kak pola pikirnya. Aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Menurut Kakak, siapa yang Kakak jadikan role model dalam Kakak menjalani bisnis? Oke, role modelku tuh ada, yang pertama adalah namanya Pak Imam Subhan. Pak Imam Subhan ini orang yang udah lama banget lah aku ikutin. Dia tuh kepala sekolahnya Akademi Berbagi. Terus habis itu dia bisnisnya tuh banyak. Tapi aku nggak tahu detail bisnisnya apa. Tapi yang aku tahu Pak Imam Subhan ini kaya, tapi sosialnya jalan. Terus yang kedua aku itu pasti tahu ya Jay Setiabudi. Nah Jay Setiabudi itu menurutku juga masukan-masukannya berguna sih kayak gitu. Terus habis itu yang ketiga aku tuh suka banget sama sosok pebisnis tuh ini teman-teman sekitar aku. Jadi kan banyak tuh teman-teman di sekitar aku yang berbisnis, itu inspirasi sih buat aku. Bukan kompetitor, tapi inspirasi. Dan yang keempat, katanya role model terbaik itu adalah kompetitor kita. Jadi kalau kita bisa belajar dari kompetitor kita bisa tahu gimana cara kita menang dan keluar dari kompetisi itu. Kayak gitu.
Oke. Pertanyaan terakhir nih ya, Kak. Kira-kira apa harapan Kakak ke depannya untuk bisnis yang sedang Kakak jalani? Ya Allah, aku berharap semoga bisnisnya berkembang, dampaknya meluas, bisnisnya bisa menjadi apa namanya penolong nggak cuma hidupku tapi hidup banyak orang, Amin. manfaatnya bukan cuma buat aku tapi buat banyak orang. Dan aku tuh ngerasa gini, aku mau jujur ya Hanun, aku tuh mau berdoa ya Allah, aku pengen bisnisku bisa mancanegara. Tapi aku pas tahu ya step by step ke mancanegara, aduh itu kayaknya masih jauh kayak gitu. Tapi buat berdoa oke lah. Tapi sambil sekarang tuh aku jadi lebih rasional gitu loh Hanun. Misalkan aku pengen bisnisku tuh apa namanya multinasional gitu. Ya aku harus lihat dulu step by stepnya apa. Dan setiap stepnya itu ada turunan langkah, ribuan langkah yang harus dilakukan kayak gitu. Terus habis itu ya yang terlebih lagi adalah aku pengen orang-orang yang memulai berbisnis dan mendengarkan podcast ini, aku pengen teman-teman tuh bisa jauh lebih baik kayak gitu. Dan aku ngeliat banyak kok anak-anak muda yang jauh lebih baik daripada pas aku dulu berbisnis dengan perkembangan ilmu informasi yang sekarang kayak gitu. Amin. Semoga doanya dikabulkan sama Allah ya, Mbak. Oh iya, Kak. Ya Hanun. Terima kasih ya, Kak, atas insight yang keren banget ini hari ini. Terus aku yakin informasi ini tuh bakal berguna banget buat para pemilik small business. Sama-sama, semoga bermanfaat ya teman-teman, sukses Siap. selalu, dan semoga kalau misalkan ada hal yang sekiranya ingin ditanyakan dan atau mau belajar bareng, aku open banget, bisa kontak aku via Instagram gitu. Oke, semoga apa yang tadi Kakak harapkan bisa dikabulkan oleh Allah yang Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih Hanun dan teman-teman. Terima kasih juga buat seluruh teman-teman yang telah setia menyimak. Semoga apa yang kita bahas tadi di sini dapat membantu kamu dalam menjalani bisnis yang kamu jalani. Sekian dari aku, goodbye. Aku kembalikan ke Rizal Dava, silakan. Terima kasih Hanun dan Mbak Triana. Mbak, sebelum menutup nih, aku mau tanya satu pertanyaan. Eh, Mungkin Mbak ada pesan buat teman-teman mahasiswa UNS buat agar bersemangat dalam mengulik lagi tentang dunia entrepreneur gitu. Kalau dari aku sendiri ya, gak harus semua orang itu berbisnis sih Rizal. Aku tuh selalu bilang berbisnis sama bekerja itu sama hal, sama kok halnya, sama-sama menghasilkan uang dengan menukar waktu kayak gitu ya. Jadi kalau aku bilang, tapi kalau emang sekiranya teman-teman itu adalah orang yang entrepreneurship entusias, jadi kayak teman-teman tuh masih kepikiran, kayaknya aku masih pengen wirausaha deh. Nah itu berarti teman-teman tuh ada ketertarikan ke sana. Nah terus habis itu yang kedua, setelah teman-teman tertarik, teman-teman tuh nggak usah, kalau dulu tuh aku pusing banget, pusingnya kayak gini Rizal. Aku tuh pusing banget buat nyiapin hal-hal yang sifatnya tuh kayak birokratis. Jadi kayak aku ngitung berapa ya modalnya, terus modalnya gimana-gimana kayak gitu. Padahal yang menurutku harus punya dulu adalah pengalaman. Jadi kayak ikut aja dulu magang sama orang. Aku tuh bisa bisnis, percaya nggak percaya itu karena aku kerja. Aku kerja sama pebisnis. Jadi aku tuh di setting mindsetnya adalah seorang pebisnis. Jadi kayak misalkan aku tuh dikasih studi case. Jadi kayak gini, nih Rizal, ini aku punya usaha. Usahanya ini rumah makan. Gimana caranya rumah makan ini untung? Terus habis itu nanti kalau misalkan untung kamu punya gaji segini, punya saham segini. Aku tuh dulu dididiknya kayak gitu. Jadi kalau misalkan usahaku nggak untung, aku juga malu sebenarnya terima gaji, tapi sama bapaknya tetap digaji. Nah, tapi kalau usahanya menguntungkan, itu aku bakal dikasih saham. Makanya aku pernah hidup dari saham itu waktu di tahun 2018-19 gitu ya, sekitar hampir 3 tahun gitu ya, aku hidup dari saham kayak gitu, dari saham usaha. Karena diajarin sama bapaknya. 1 tahun pertama aku rugi aja, belajar tuh dari segala kerugian. Jadi saranku, kalau emang teman-teman masih muda dan nggak punya uang tapi pengen berbisnis, belajar sama orang. Katria kasih aku sedikit dong, kalau aku berhasil aku mau dibayar kayak gitu. Nah itu bakal membuat kamu jauh lebih bisa. Pada akhirnya bapaknya sekarang punya bisnis sendiri, banyak bisnisnya, aku juga punya bisnis sendiri, dan kita kolaborasi. Nah, bapaknya masih ngajakin aku untuk usaha bareng, tapi kan sekarang kan kondisinya aku punya anak nih Rizal, kayak gitu. Jadi, ikut orang dulu, belajar dari orang lain dulu, belajar dari masalah orang lain dulu, nanti kamu bisa deh nyelesain masalahmu sendiri. Kayak gitu. Aduh, mantep banget nih. Mungkin ada 1-2 patah kata Mbak
untuk menutup podcast hari ini? Jadi teman-teman muda, aku sih bukan bilang menyesal ya, jadi aku nggak menyesal. Semua yang udah aku lalui itu membuatku menjadi seperti hari ini. Tapi kalau ada hal yang bisa bisa dikatalis atau bisa di-shortcut, yaitu teman-teman hari ini kalau misalkan mau belajar gitu ya, yang pertama aku prinsip dalam belajar itu jangan untung rugi. Terus yang kedua, prinsip dalam belajar itu fokus sama apa yang kita dapatkan, jangan fokus sama apa yang hilang. Dan yang ketiga, selalu bersyukur biar nikmat kita tuh bertambah. Karena nggak ada cara lain untuk survive dalam bisnis kalau nggak dari mensyukuri klien kita baik, produk kita laku, tim kita bagus, itu yang membuat kita waras dalam berbisnis gitu. Baik, Mbak. Intinya fokus dan harus bersyukur untuk survive bisnis kita gitu ya, Mbak ya. Betul, Rizal. Terima kasih ya Mbak atas waktunya untuk buat sharing hari ini untuk Planner Bareng episode 1. Jadi Planner Bareng ini nanti seperti podcast yang membahas mengenai dunia entrepreneur di lingkungan UNS gitu Mbak. Sehingga dapat memotivasi teman-teman yang lain, teman-teman dari UNS sendiri atau kaula muda lainnya untuk agar memiliki memotivasi untuk berbisnis lagi, dan rencananya ini akan diupload ke YouTube sama Spotify. Jadi kayak ala-ala podcast gitu Mbak. Sebelumnya mohon maaf ya Mbak bila tadi banyak kekurangannya.